Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di radio Wakatobi yang gak ngebacot, gak dapat duit, bang. Video kali ini masih tentang lanjutan tentang kedatangan Haliana di Wakatobi yang menghadiri pernikahan iparnya yang akan berlangsung di Wakatobi. Namun kali ini saya akan membahas tentang peristiwa atau kejanggalan yang membuat Haliana ini maju melesat, ya, maju melesat bagaikan si cepat kilat, si cepat ekspres jente, atau apapun yang begitu cepat begitu ya, begitu cepat sekali, langkah-langkahnya begitu cepat. Kita akan membahasnya itu di dalam video kali ini. Kenapa saya membahas tentang masalah ini? Karena sudah berapa kejadian atau peristiwa yang bisa menguntungkan seorang Haliana untuk menguntungkan seorang Haliana bisa menumbangkan pemerintahan sekarang. Ya, tolong para pendukung sang penguasa, tolong berikan sebuah kesan lagi atau berikan komentar di dalam video ini. Dan kalau bisa buat strategi lagi ya, jangan sampai ada kesalahan bisa menumbangkan para penguasa begitu ya. Begitu. Oke. Yang pertama. Ini ya, yang pertama kita telah disebutkan kemarin tentang pembuatan posko yang ada di bagian lorong kelapa atau tepatnya di bagian Topawanja, kalau tidak salah itu. Di situ ada posko pemenangan yang dulunya adalah mantan posko pemenangan dari sang penguasa. Namun kini telah diambil oleh rival atau gitu ya, telah diambil oleh rivalnya. Itu salah satu kemajuan dari atau langkah dari seorang Haliana yang bisa menumbangkan sang penguasa. Jadi sang penguasa hati-hatilah, buatlah pergerakan yang jelas supaya bisa menahan imbang atau bisa mengalahkan kembali. Jangan sampai kalian bisa kalah di pilkada tahun 2020 bulan 12 nanti ya, yang akan datang begitu. Oke. Yang kedua, itu kedatangan seorang Haliana yang datang pada saat yang akan menghadiri pernikahan iparnya yang berlangsung di Wakatobi itu dia itu hanya datang ya, namun para pendukungnya menyambut dia dengan menyambut ria begitu, nyambut ria dengan antusias, dengan arak-arakan atau konvoi begitu. Itu saya kira itu kampanye, ternyata tidak, itu hanya antusias para pendukung. Dan itu apresiasi buat seorang Haliana lagi yang bisa dia hanya datang di Wakatobi untuk menghadiri pernikahan iparnya. Itu bagaimana ya? Saya melihat itu kayak sedang kampanye begitu ya. Sedang kampanye. Ya, begitu. Dia sedang kampanye. Namun itu bukan kampanye, itu hanya antusias dari para masyarakat yang mendukung dia tuh. Begitu ramai ya, konvoi. Dan di situ ada sebuah video saya melihat dari kiriman teman-teman di pengguna Facebook. Ya, di situ dia melambaikan tangan dengan senyum-senyum. Wah, layaknya seorang layaknya seorang yang dermawan yang sedang menyambut, atau layaknya seorang raja yang sedang menyambut atau melambaikan tangan kepada masyarakat yang mendukungnya begitu. Itu patut dijadikan sebuah apresiasi kepada Haliana. Dan yang ketiga,
masih seputar tentang kedatangannya Haliana. Iya, dia tuh Wakatobi di tanggal 26 bulan Juli 2020. Itu pada saat kedatangannya, lagi-lagi para pengguna Facebook ini memberikan saya informasi yang begitu wow gitu, sehingga saya bisa membuat video ini walaupun itu gitu ya. Wow gitu ya. Di situ ada sebuah unggahan atau artikel yang dibuat oleh para teman-teman. Di situ apa ya? Para pemangku-pemangku yang ada di bagian selatan Wakatobi itu memproklamirkan atau menyatakan diri akan mendukung Haliana, ya, Haliana. Wow, ini pemangku ini ya, yang kita tahu, kita selalu menganggap mereka adalah maksudnya orang tua kita semua ya, artinya pemangku orang tua kita semua. Begitu dia mendukung, memproklamirkan itu dia atau menyatakan bahwa mereka akan mendukung Haliana dan menaruh harapan ingin membuat perubahan yang lebih baik dari ini. Wow gitu ya. Wow sekali. Tolong, saya ini hanya ingin. Dan keempat, itu ya, maraknya para pendemo-pendemo, ya, maraknya para pendemo-pendemo yang masih berlangsung ya yang kebanyakan yang sering saya lihat itu di depan kantor daerah ya, yang dimana pada pendemo-pendemo itu masih antusias untuk bagaimana itu BST. Itu sebenarnya itu bisa jadi bombardir buat sang penguasa begitu ya. Bagaimana bisa? Toh, bagaimana bisa? Itu bisa membuat reputasi buruk kepada sang penguasa. Ya, itu bisa saja itu bisa melengsarkan kedudukan sang penguasa yang sedang berdiri sekarang itu. Itu bisa jadi bumerang ya. Ya, begitu. Jadi hati-hati. Dan tolong kepada sang penguasa atau para tim-timnya ya, membuat strategi yang lebih bagus lagi, karena sudah 4 langkah awal yang diberikan oleh seorang Haliana, walaupun bukan diberikan, itu hanya antusias dari para pendukungnya dan para mahasiswa yang begitu ya. Saya bukan maksudnya mahasiswa itu, saya tidak tahu apakah mereka mendukung Haliana atau tidak, tapi yang jelas dalam demo tersebut dia menyuarakan tentang BST, tentang keperluan masyarakat yang sedang terkena COVID ya begitu. Jadi hati-hatilah, jangan sampai sang penguasa ini dilengsarkan begitu. Buatlah strategi lagi supaya tidak canggung untuk melawan ya. Oke, sekian dari Radio Wakatobi yang gak ngebacot, gak dapat duit bang.